Oke, sedikit kasih gambaran aja. Tugas Anda sebagai menteri ini kan nggak gampang ya. Bagaimana mencari investasi, terutama spesifik kita lihat bahwa ada satu pekerjaan besar, yaitu bagaimana kita membangun ibu kota baru. Ini kan investasi nggak mudah, ya. Bagaimana menarik perhatian investor untuk masuk. Kemarin saya dengerin pidato Presiden Jokowi, menarik sekali ya. Mimpi dia yang besar, yang luar biasa tentang IKN. Nah ini saya membayangkan kerja Anda kan berat ini. Ya kerja semua menteri lah, semua orang berat. Tapi bagaimana Anda meyakinkan bahwa investasi akan masuk untuk IKN? Kasih gambaran supaya kita juga merasa tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita. Bang Andi, sebelum saya masuk ke persoalan IKN, saya akan bicara dulu tentang investasi dan bagaimana saya masuk di pemerintah untuk mengurus investasi. Ya. Waktu saya masuk jadi di BKPM Bang Andi. BKPM dulu nih ya. Banyak orang underestimate untuk saya. Saya termasuk jujur aja. Ya minta maaf nih. Minta maaf. Enggak apa-apa Bang Andi. Ya. Bahkan ada yang menghina saya. Oh itu saya bukan itu. Kata mereka gini, ngerti apa ini Bahlil orang kampung datang ngurus investasi. Udah gitu ngurus luar negeri pula. Sekolahnya sekolah di Jayapura pula. Iya anak kampung ini. Anak kampung. Tapi saya jujur, saya suka dengan underestimate dan hinaan itu. Okay. Saya sedikit pun saya tidak marah. Apalagi kan orang tahu keterbatasan saya. Tidak pernah sekolah di luar negeri, jaringan luar negeri. Nggak punya, nggak sebaik mereka yang pernah sekolah di luar negeri. Kira-kira begitu. Tapi Bang Andi saya jadikan itu sebagai motivasi. Cemohan, hinaan, saya harus jawab dan saya tunaikan dengan prestasi. Maka apa yang saya lakukan Bang Andi? Investasi kita di 2021, di era Covid Bang Andi, RPJM itu 856 triliun. Bahwa Presiden memerintahkan harus 900 triliun. Oh, 2 kali Maka alhamdulillah kita mampu menyelesaikan realisasi investasi kita 901 triliun rupiah. 100%. 100%. Bahwa Presiden juga perintahkan kepada kami Bang Andi, membangun Indonesia dalam aspek investasi tidak boleh membangun hanya Jawa sentris. Harus membangun Indonesia sentris. Artinya dari Aceh sampai Papua. Sejak Indonesia merdeka sampai kuartal ketiga 2020, investasi di Pulau Jawa lebih besar ketimbang di luar Pulau Jawa. Bahwa Presiden waktu itu perintahkan kepada saya, Bapak Presiden Jokowi, Mas Bahlil, gimana caranya investasinya harus berkualitas, inklusif, dan investasi di luar Pulau Jawa harus lebih besar. Saya terjemahkan, saya buat rumusannya, dan alhamdulillah Bang Andi, sekarang investasi kita di luar Pulau Jawa sudah mencapai 52 bahkan 53% dan di Jawa 47%. Jadi di luar Jawa pemerataan ya. Pemerataan. Tunggu dulu. Ini ada pertanyaan sebenarnya dalam kepala saya yang mengganggu, yang belum selesai. Dulu Presiden Jokowi milih Anda karena apa ya? Saya waktu Anda dipilih saya bilang kenapa dia ya? Apa hebatnya orang ini? Minta maaf ini ya, minta maaf. Jangankan Bang Andi yang bingung. Saya aja bingung kenapa saya dipilih. Jadi jawabannya apa dong? Bingung sama-sama. Ya sudah kalau gitu. Tapi menurut Anda kira-kira kenapa Pak Jokowi? Saya Bang Andi, saya awalnya juga nggak percaya diri. Begitu saya jujur aja karena ini Bang Andi nanya, saya jujur aja Bang Andi. Saya tuh pikir saya dimintai bukan di sini. Karena ini bukan spesifikasi saya. Oke, terus? Tapi Bapak Presiden, saya bilang Pak, non sewu Pak, mohon maaf Pak, kalau yang urusan di luar negeri ini saya nggak punya pengalaman Pak. Ada yang lebih pantas dan layak untuk mengurus investasi yang urusannya dengan luar negeri Pak. Terus? Menurut saya Pak, saya kurang pantas dan kurang layak. Saya fair Bang Andi. Terus reaksi Presiden? Kata Bapak Presiden apa dia bilang? Mas Bahlil, ngurus investasi ini bukan urusan bahasa Inggris, bukan urusan luar negeri, tapi bagaimana menabrak hambatan-hambatan yang ada di domestik. Investasi sudah masuk depan pintu, tapi masuk di rumah nggak bisa. Itulah tugas kamu menyelesaikan semuanya. Dan saya tunaikan itu, saya babat semuanya. Dan kemudian investasi kita bisa seperti sekarang. 100% lebih. Nah itu investasi di Indonesia Bang Andi. Iya. Kemudian antara PMA PMDN itu berimbang Bang Andi. Di saat dunia foreign direct investmentnya turun 30%.
PMA-nya. PMA-nya. Kita turunnya tidak lebih dari 7%. Kenapa itu? Karena kita memakai strategi ada 708 triliun investasi mangkrak peninggalan periode yang lalu yang saya selesaikan. Ini dalam bahasa saya itu mengurus investasi ini tidak cukup dengan pandai retorika dan atau hafal undang-undang. Karena selain ego sektoral kementerian, selain undang-undang tumpang tindih, ada hantu berdasi dan hantu tidak berdasi di daerah, di lapangan. Nggak enak ini. Dia nggak pakai dasi, saya pakai dasi. Anda waktu ngomong hantu jangan ke sini dong. Jadi, Oke, paham. paham kan Bang Andi kan? Paham. Dan Bang Andi, Iya. yang bisa menyelesaikan hantu-hantu ini Nah, hanya 2 orang atau 2 ciri. Apa itu? Satu pernah jadi hantu atau dia bersahabat sama hantu. iya. Nah kita kan pernah masuk dalam kandang itu Bang Andi. Paham. Nah saya selesaikan Bang Andi. Oke. Nah di 2022 investasi kita Bang Andi, Bapak Presiden targetkan 1.200 triliun. Alhamdulillah sampai dengan semester pertama sudah mencapai 584,6 triliun. Wow. 48,7%. Yang saya janji sama Bang Andi, mohon doanya, insya Allah saya akan tunaikan itu di akhir tahun 2022 bisa mencapai 1.200 triliun. Tunggu. Kenapa begitu optimistis? Karena saya mengurus investasi tidak hanya pada promosi. Investasi itu kan ada 5 rangkaian Bang Andi. Yang pertama adalah kita promosi, kita yakinkan orang untuk melakukan investasi di Indonesia. Yang kedua itu adalah bagaimana kita mengawal perizinannya. Sampai eksekusi agar tidak dimain-mainin. Yang ketiga itu adalah kita kawal kalau memang dia harus ada urusan di bank, financial closing-nya. Yang berikutnya adalah kita kawal ketika dia membangun konstruksinya Bang Andi. Yang keempat, yang kelimanya adalah kita kawal sampai dia berproduksi. Karena investasi itu multiplier efeknya ke negara bisa didapatkan kalau dia sudah berproduksi. Jangan di tengah jalan kita kasih tinggal Bang Andi. Iya. Nanti hantu-hantu itu datang ganggu mereka terus. Karena kita kawal dengan baik, komunikasi kita dengan investor itu bagus. Maka dapat kita melihat rencana mereka secara detail, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara periodik. Nah inilah kemudian yang meyakinkan saya bahwa insya Allah dengan data tersebut investasi kita bisa terrealisasi sebesar 1.200 triliun untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas 5%. 5%. Ini membesarkan hati ya, karena apapun juga banyak orang sudah mulai khawatir dengan resesi dunia yang akan terjadi tahun depan. Kalau pertumbuhan ekonomi kita di akhir 2022, saya masih yakin di atas 5%. Inflasi kita akan terjaga di 6%. Tetapi di 2023 Bang Andi, hati-hati. Kalau kemudian kita tidak mampu menjaga stabilitas politik dan kondisi nasional, bukan tidak mungkin kita ini akan mengikuti negara-negara lain yang sekarang sudah masuk pasien IMF. Ada 16 negara yang sudah masuk pasien IMF. Iya. Ada 28 negara yang antri menjadi pasien IMF. Yang ironinya lagi Bang Andi, yang menjadi pasien dan yang antri tidak semuanya besar adalah negara-negara berkembang. Berpotensi di luar negara berkembang. Apa negaranya? Saya pikir Bang Andi udah mengerti maksud saya. Iya. Nah untuk IKN Bang Andi, kami sudah punya payment plan yang akan masuk. Calon-calon investor yang akan masuk. 20% dari total 560 triliun atau kurang lebih 600 triliun dengan kenaikan dolar dan bahan baku, taruhlah kurang lebih 600. 20% itu diberi APBN sebagai infrastruktur awal. Dan itu pembangunannya kan tidak 5 tahun Bang Andi. Itu bisa 10, bisa 20 tahun. Nah untuk tahap awal, investornya udah ada. Kami udah pastikan Bang Andi. Dan kebetulan Bapak Presiden memberikan penugasan kepada Kementerian Investasi bekerja sama dengan otorita IKN dalam rangka bagaimana mendorong percepatan investasi tersebut. Saya yakinkan ke Bang Andi, mudah-mudahan Indonesia tidak ada gejolak politik apa-apa. Hati-hati kenapa? Karena Inggris terjadi ketidakstabilan karena pergantian kepemimpinan terus. Ini hati-hati. Ya, jangka waktunya cuma 40 hari. Jangka waktunya, jadi setiap pergantian kepemimpinan itu menimbulkan yang tidak pasti. Amerika, pertumbuhan ekonominya di bawah Indonesia dan inflasinya hampir 10%, terjadi karena 2 hal. Yang pertama adalah terlambat mengendalikan pandemi, yang kedua juga terjadi peralihan kepemimpinan. Dan itu disampaikan oleh para praktisi ekonom Amerika. Artinya apa yang saya sampaikan kepada kita semua? Ada secercah harapan
menuju 2023. Lampu itu ada untuk kebaikan Indonesia. Tapi apapun juga apa yang Anda sampaikan memberikan perspektif ya bagi siapapun yang menonton acara ini. Satu, kita bicara tentang perjalanan hidup Anda sehingga semua orang bisa belajar. Jadi banyak orang yang menganggap bahwa karena dia lahir miskin, seumur hidup dia akan miskin. Jadi hari ini tidak betul itu ya. Ada yang bilang lahir karena pendidikannya rendah, seumur hidup pun dia tidak akan bisa sukses dalam hidup. Itu pun sebenarnya tidak. Tapi perjuangan Anda dan orang tua yang membuat Anda dan saudara-saudara bisa sekolah, itu yang kita harapkan terjadi pada semua lini masyarakat ya. Dan pembelajaran terakhir tentu juga adalah secara fisik. Banyak orang juga menganggap bahwa kalau kita fisiknya tidak lengkap, tidak sempurna, kemudian masa depan kita juga gelap. Tidak juga. Karena di acara Kick Andy ini sering kita tampilkan orang-orang dengan ketidaksempurnaan fisik yang bukan saja bisa bangkit untuk dirinya, tapi dia bahkan lebih jauh menolong orang-orang lain. Jadi banyak sekali mindset yang salah. Jadi hari ini kita belajar banyak juga, anak daerah jangan takut untuk bermimpi besar, tapi bukan cuma bermimpi, tapi harus mengejar mimpinya dengan kerja keras, usaha, upaya. Dan hari ini adalah kita cerita tentang bakti seorang anak, ya, bagaimana Anda juga berbakti pada orang tua. Jadi jangan sampai kita lihat anak-anak yang sukses kemudian malu punya orang tua miskin. Itu sering terjadi juga, dia tidak mau mengakui orang tuanya. Saya bangga, kalau Bang Andi tanya saya, jabatan saya dengan harta saya dibandingkan dengan bangga kepada orang tua saya sekalipun miskin, saya memilih saya bangga punya orang tua seperti itu. Demi Allah. Iya. Ini yang saya ingin juga penonton terinspirasi oleh apa yang Anda sebutkan. Banyak orang yang malu mengakui bahwa dia dulu orang tuanya mungkin supir angkot, malu orang tuanya tukang beca. Tapi dengan apa yang Anda ceritakan dan banyak juga yang saya tampilkan di sini, mudah-mudahan mindset orang berubah. Malah dia bangga, dulu aku anak miskin tapi aku bisa sukses. Ya. Tidak ada cerita anak miskin akan miskin seumur hidup. Oke. Terima kasih untuk inspirasinya, untuk tamu di acara Kick Andy Special Guest. Dan kita harapkan inspirasi ini bisa juga menginspirasi siapapun yang menonton, baik yang di studio maupun yang di rumah. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Dan ini sebenarnya cerita Anda yang lebih lengkap, yang tidak bisa kita ceritakan di sini karena waktunya yang terbatas, itu ada di buku Bahlil Lahadalia, Anak Papua Membuka Jalan untuk Negeri. Jadi kita akan bagikan kepada yang nonton dan ibu bapak boleh mengakses di Kick Andy Show di Twitter, ikuti kuisnya, juga ada di Instagram Kick Andy Show juga, dan juga ada di Facebook. Jadi bagi yang ingin mendapatkan ini, undiannya ada di 3 platform tadi ya. Dan tentu saja bagi Anda yang tadi nonton di tengah-tengah tidak dari awal, jangan khawatir karena ini ditayang ulang di metrotvnews.com. Dan juga ada cuplikannya di YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik, di sini ada saudara kita yang mungkin membutuhkan uluran tangan kita, ya. Dia ini adalah pendiri dari Sekolah Mimpi, ya. Namanya Devi Rizal Jabumir. Anak muda asal Kepulauan Aru, Maluku yang saat ini perlu bantuan kita semua, termasuk Anda. Karena sekolah yang dia dirikan membutuhkan ruang kelas agar murid-murid di pulau terluar Indonesia bisa mengenyam pendidikan yang layak. Jadi di sekolah ini siswa-siswi yang belajar membayar biaya pendidikan dengan sampah. Sampah-sampah ini dikumpulkan, kemudian dibuat kerajinan. Dengan cara ini pemuda yang akrab dipanggil Dave tadi ya menggerakkan siswa-siswanya. Ingin agar siswanya dan masyarakat sekitar juga semakin sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Jadi semoga Anda terketuk hatinya untuk mendukung Dave dengan sekolah mimpi yang dibangunnya. Caranya mudah, Anda tinggal klik benihbaik.com/campaign/sekolah mimpi butuh ruang kelas. Semoga hati Anda tergerak untuk membantu mereka. Sampai jumpa.